Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dewi Permatasari, NIM 06. Perkenalkan, nama saya Indah Triwulandari, NIM 21. Perkenalkan, saya Ridin Putri Dewi, NIM 26. Perkenalkan, nama saya Abu Muhammad Royhan, NIM 43. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Mustahdi, NIM 70. Pengelolaan sumber daya alam di Papua. Kelompok kami akan menjelaskan 4 poin diantaranya yaitu 1. Pengelolaan sumber daya alam tak dapat pulih yaitu emas di Papua. 2. Pengelolaan sumber daya alam dapat pulih di Papua yaitu terumbu karang dan mangrove. 3. Penelitian yang pernah dilakukan di Papua terkait pemanfaatan sumber daya alam mangrove, terumbu karang, dan emas. 4. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah Papua. Pengelolaan SDA tak dapat pulih, yakni emas di Papua. Salah satu contoh SDA tak dapat pulih yang ada di wilayah Papua adalah emas yang sampai saat ini banyak direbutkan oleh negara-negara luar. Emas yang ada di Papua sempat dikuasai oleh Amerika Serikat selama 50 tahun dengan sistem kontrak karya mulai dari tahun 1967 dan diperbarui pada tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. Dan pada saat itu, negara Indonesia masih belum bisa mengelola sendiri karena kurangnya pengetahuan dan belum mempunyai teknologi yang canggih untuk bisa mengelola emas yang ada di Papua tersebut. Penambangan emas Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang Gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain yakni tembaga dan perak. Sejak tahun 1967 hingga kini, Freeport Indonesia masih menggangsir bumi Papua menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad, muncul berbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Indonesia sendiri hanya menerima 9,36% dari hasil pertambangan emas tersebut. Pemerintah pun ingin peran negara terutama badan usaha milik negara atau BUMN untuk ikut mengelola tambang emas tersebut. Dengan demikian, banyaknya persoalan tersebut pemerintah pun didesak agar melakukan negosiasi kontrak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Intinya melalui aturan itu, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun, Freeport tidak mau mengubah kontrak karya tersebut menjadi izin usaha pertambangan khusus. Setelah sekian lama menikmati keuntungan besar, perusahaan Freeport Indonesia itu seperti ogah-ogahan membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Akan tetapi, Indonesia tetap berhasil mengambil sebagian saham perusahaan Freeport Indonesia sebesar 51,23% pada tahun 2018 akhir, dan sisanya masih dimiliki oleh perusahaan Freeport Indonesia, karena Freeport Indonesia masih yang mengoperasikan kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih butuh belajar untuk mengelola tambang emas terumit di dunia yang terletak di bawah tanah bumi Papua itu. Pengelolaan sumber daya alam dapat pulih di Papua.
yaitu terumbu karang dan mangrove. Kekayaan alam kelautan dan sumber daya pesisir yang dimiliki Indonesia tersebut antara lain berupa sumber daya perikanan, sumber daya hayati atau biodiversity seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta sumber daya mineral seperti minyak bumi dan gas alam, termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, menurut Dahuri 2001. Pengelolaan sumber daya alam dapat pulih di Papua, contohnya adalah pengelolaan terumbu karang dan mangrove. Kawasan ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem sumber daya pesisir dan laut yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan pengelolaan selalu berevolusi seiring dengan waktu dan beradaptasi dengan berbagai karakter sebuah wilayah. Konservasi sebagai alat dalam pengelolaan sumber daya karang berkelanjutan senantiasa berproses dalam menemukan bentuk pengelolaan yang tepat. Saat ini, banyak sistem dan pendekatan yang diterapkan dalam pengelolaan kawasan terumbu karang. Pengelolaan yang mempertimbangkan kearifan lokal diyakini dapat memberikan kontribusi positif bagi ekosistem terumbu karang dan masyarakat. Wilayah Papua memiliki banyak lokasi yang memiliki kawasan terumbu karang seperti di perairan Tablasupa, perairan Teluk Dapapre, perairan Raja Ampat, perairan Padayodo, dan kawasan-kawasan lainnya. Dalam pengelolaan terumbu karang memiliki nilai dan arti yang penting baik dari segi ekologi, sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat. Keberadaan terumbu karang di Papua berdampak pada ekonomi dan pengembangan wilayah pesisir. Ekonomi dan pengembangan kawasan terumbu karang dapat memberi dampak keberadaannya secara spesial, keuangan, dan dampak ekonomi atau finansial. Papua memiliki hutan mangrove terluas di Indonesia. Hampir separuh hutan mangrove berada di kawasan Papua dengan luas lebih dari 1 juta hektar dari seluruh yang ada di Indonesia sekitar 3 juta hektar menurut Saputro et al. 2009. Kawasan ekosistem mangrove merupakan sumber daya alam wilayah pesisir yang tidak ternilai, menjadi sistem penyangga kehidupan yang perlu dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat karena kawasan ini memiliki peran penting terhadap kelangsungan hidup masyarakat kawasan pesisir yang bersisir di sepanjang garis pantai. Ekosistem mangrove sebagai ekosistem peralihan antara darat dan laut telah diketahui mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai penghasil bahan organik, tempat berlindung berbagai jenis binatang, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang, sebagai pelindung pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, penghasil kayu bangunan, kayu bakar, dan kayu arang. Rusaknya hutan mangrove dapat menimbulkan banyak bencana dan kerugian seperti abrasi pantai, intrusi air laut, banjir, hancurnya pemukiman penduduk diterpa badai laut, dan hilangnya sumber perikanan alami. Sehingga dengan banyaknya dampak negatif kerusakan hutan mangrove, perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap ekosistem mangrove. Penelitian yang pernah dilakukan di Papua terkait pemanfaatan SDA mangrove dan terumbu karang. 1. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masyiah dan Nova Monica tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Ekologi Mangrove sebagai dasar rehabilitasi di pesisir Arafura Samkai Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dan penelitian yang dilakukan oleh Maria MD Widyastuti dan kawan-kawan tahun 2016 dengan judul penelitian Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. Kedua penelitian pada daerah ini membahas tentang kerusakan ekosistem mangrove yang mengalami tekanan dan penurunan jasa lingkungan diduga karena abrasi, fenomena alam, serta aktivitas masyarakat seperti penggalian pasir di pesisir pantai dan pemanfaatan kayu mangrove sebagai bahan bangunan, serta upaya pemerintah dalam melakukan konservasi hutan mangrove melalui valuasi ekonomi sebagai bagian dari penyediaan data pendukung dan rekomendasi kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Yang kedua, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Basa T. Rumahorbo dan kawan-kawan
tahun 2018 dengan judul penelitian Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Tablasuppa, Kabupaten Jayapura, dan nilai manfaat ekonominya, serta penelitian yang dilakukan oleh Maklon Warpur dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul penelitian Penerapan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan di Halte Camp, Kota Jayapura. Kedua penelitian ini membahas tentang keberadaan ekosistem terumbu karang dapat berdampak pada ekonomi dan pengembangan wilayah pesisir melalui valuasi ekonomi dari ekosistem terumbu karang di perairan Tablasuppa, serta kegiatan perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove di pantai Halte Camp oleh pemerintah dan masyarakat melalui pembentukan organisasi konservasi mangrove. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmawati Syariah dan kawan-kawan dengan judul penelitian Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Perairan Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dan penelitian yang dilakukan oleh Levi Hermalen dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul penelitian Valuasi Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Dua penelitian ini membahas tentang penilaian ekonomi kawasan konservasi wilayah yang dilakukan berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan implementasi direct use value seperti perikanan budidaya, wisata, ekosistem terumbu karang, dan faktor yang mempengaruhi keinginan membayar nelayan terhadap terumbu karang yang tetap terkendali sesuai daya dukung, sehingga diperoleh nilai ekonomi potensial yang berkelanjutan. Pengendalian pemanfaatan seperti ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengutamakan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan potensi tersebut. Yang keempat, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Indarto Happy Supriyadi dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul penelitian Kondisi Terumbu Karang, Lamun, dan Mangrove di Suaka Alam Perairan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dan penelitian yang dilakukan oleh Suharjono tahun 2012 dengan judul penelitian hutan mangrove di Kali Koto, Teluk Maya Libit, Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, serta penelitian yang dilakukan oleh Suharjono tahun 2014 dengan judul penelitian hutan mangrove di Yenanas, Pulau Batanta, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Ketiga penelitian ini membahas tentang kondisi ekosistem karang, lamun, dan mangrove yang saling mendukung dalam peran dan fungsinya terhadap keberadaan sumber daya perikanan. Kondisi ketiga ekosistem tersebut berada dalam kondisi baik sehingga keutuhan tiga ekosistem ini menjadi sangat penting bagi ketersediaan, keberlangsungan, dan potensi sumber daya perikanan. Ya, selanjutnya penelitian terdahulu pertambangan emas di Papua. Laporan Penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI 2016 yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan berdasarkan hasil penelitian mereka sendiri di wilayah tambang Freeport terkait dampak lingkungan hidup operasi pertambangan tembaga dan emas Freeport Rio Tinto di Papua. Laporan ini merupakan upaya WALHI untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai dampak operasi dan kerusakan lingkungan di sekitaran lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Hasil laporan dari penelitian ini menyatakan bahwa kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM. Dampak lingkungan serta pemiskinan rakyat sekitar tambang. Adapun rekomendasi WALHI untuk pemerintahan yaitu: pertama, segera menegakkan hukum lingkungan hidup nasional.
Ini harus dilakukan dengan cara menghentikan operasi Freeport Tinto hingga pelanggaran diperbaiki dan dengan mengadili pelanggaran hukum yang terus-menerus terjadi meski sudah diperingati berulang kali. Dan yang kedua, mengkaji ulang peraturan pajak dan royalti demi meningkatkan keuntungan bagi komunitas yang terkena dampak Provinsi Papua dan demi mengurangi beban kerusakan lingkungan sejauh ini. Dan yang ketiga, membentuk panel independen untuk memetakan sejumlah skenario bagi masa depan Freeport, termasuk tanggal penutupan, pengolahan, dan pengolahan limbah. Selanjutnya, ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah Papua. Kebijakan yang pertama yaitu pemerintah Provinsi Papua dalam pemanfaatan sumber daya alamnya mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat posisi masyarakat adat menjadi pengelola langsung sumber daya alam yang ada di Papua. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka sekaligus memastikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada di bumi cendrawasih tersebut. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang dibuat dalam semangat afirmasi. Di situ dijelaskan kebijakan tersebut bertujuan supaya ada keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua, di mana orang asli Papua sebagai subjek dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat bumi cendrawasih untuk terlibat dalam pengelolaan alamnya. Untuk kebijakan yang kedua yaitu pemerintah Provinsi Papua dalam rangka melindungi dan mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan konservasi yang diharapkan dapat menata pengelolaan sumber daya alamnya. Jadi, kebijakan konservasi ini meliputi kombinasi inovatif antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kemitraan untuk menjaga kelestarian alamnya. Yang penting bagi kehidupan untuk pangan, air bersih, dan mata pencaharian. Melalui provinsi konservasi ini, pengelolaan sumber daya alam akan mewujudkan keberlangsungan hidup masyarakat. Sehingga dengan adanya kebijakan yang kedua ini, diharapkan dapat menata pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua. Untuk kebijakan yang ketiga yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, kebijakan yang ketiga ini juga tentang konservasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa konservasi itu mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjamin kelestariannya. Sehingga dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak sumber daya alam dan pengelolaan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Jadi dalam pengelolaan sumber daya alam ini dengan cara tidak merusak dan juga tetap menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Untuk kebijakan yang keempat yaitu adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi. Nah, dalam kebijakan yang keempat ini dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu. Setelah perencanaan sudah tersusun, barulah pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan. Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut, terdapat tahap pengawasan,
terhadap pengelolaan sumber daya alam, di mana tahap pengawasan itu mengawasi apakah dalam tahap pelaksanaan tersebut sesuai dengan tahap perencanaan atau tidak. Dan di tahap terakhir dilakukan tahap evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan agar hasil yang dihasilkan itu dapat maksimal. Jadi tahap yang terakhir itu ada tahap evaluasi pada setiap kegiatan, di mana tahap evaluasi tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah hasil yang dihasilkan itu sudah tercapai secara maksimal atau tidak. Untuk yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan menjamin kesinambungan ketersediaan, meningkatkan kualitas hasil pemanfaatannya, dan menghormati hak masyarakat hukum adat. Dalam kebijakan yang kelima ini, pengelolaan sumber daya alam harus menjamin tentang kesinambungan ketersediaannya sumber daya alam, dengan tidak mengelola sumber daya alam secara sembarangan atau besar-besaran. Kemudian, meningkatkan kualitas hasil sumber daya alam yang telah dimanfaatkan. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini harus menghormati hak masyarakat hukum adat, di mana cara menghormati hak masyarakat hukum adat itu meliputi masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan sumber daya alam melalui kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.